Maaf sebelumnya saya buka masker boleh ya? Biar mukanya kelihatan gitu. Iya, shalom apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan kita Yesus Kristus? Apa kabarnya semuanya nih hari ini? Kayaknya dari muka-mukanya cerah banget ya. Tapi saya tadi dengar khotbahnya bener Pak. Oke banget khotbahnya tapi jujur aja saya banyak kena Pak. Betul, tapi puji Tuhan aku dengerin khotbah yang benar-benar yang luar biasa hari ini. Dan ada satu waktu aku boleh kesaksian, aku dikasih berapa menit ya Bu? Wah bisa sampai besok dong kalau suka-suka. Iya, saya memperkenalkan aja diri saya. Nama saya Aris D. Sugianto. Saya punya anak satu, saya pernah punya istri satu juga. Perjalanan saya orang dari daerah Tegal. Kalau Bapak Ibu tahu, daerah Jawa Tengah ada satu daerah namanya Tegal. Itu saya dari sana. Perjalanan hidup saya, singkat cerita saya di Jakarta, saya kuliah. Kemudian saya punya istri, kemudian 7 tahun diberikan waktu kosong, kemudian Tuhan kasih saya putri. Perjalanan hidup saya dimulai dari tahun 2018, istri saya mulai tiba-tiba kayak kumat lagi penyakitnya. And then setelah itu 2018 kita bolak-balik ke rumah sakit sampai 5 kali. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih baik banget. Tuhan sembuhkan dengan kondisi baik, normal. Kemudian tahun 2019, memasuki 2019, penyakit itu tiba-tiba kambuh lagi dan membawa istri saya ke rumah sakit. 1 minggu kemudian dia masuk ICU, koma. 3 minggu kemudian dia bisa buka mata. Yang saya bilang mujizat pertama saya alami. Kemudian dia pindah ke kamar isolasi dan kemudian dia pindah ke kamar rawat biasa. Total saya di rumah sakit itu selama 3 bulan. Puji Tuhan, bisa pulang ke rumah itu benar-benar yang satu hal yang luar biasa buat saya. Memang tidak senormal waktu dia sebelum masuk rumah sakit, tapi apapun yang terjadi Tuhan itu baik. Amin. Dan pada saat 2020 persis hari Paskah, Tuhan memanggil istri saya, luar biasa, enak banget. Puji Tuhan sudah 2 tahun lalu jadi saya udah gak nangis lagi. Soalnya 2 tahun lalu kalau suruh begini, saya bisa sesenggukan di depan. Ya, kemudian saya sudah hingga saat ini saya masih merawat anak 1 dengan orang tua saya, 2 dan puji Tuhan Papa juga dipanggil Tuhan dengan keadaan baik 2 bulan lalu. Sekarang tinggal mama sama anak saya, perempuan. Nah, perjalanan kehidupan musim baru ini, saya diberikan Tuhan bisa membawa pujian ini. Memang saya worship leader dan saya pemain musik, pemain keyboard. Dan itu semua tidak diberikan oleh Tuhan secara saya sekolah ataupun saya ikut les atau segala macam. Itu benar-benar Tuhan kasih sendiri, luar biasa karya Tuhan buat hidup saya. Tapi yang saya benar-benar tidak masuk akal, pada waktu 3 bulan saya di rumah sakit itu, Tuhan berikan saya kata-kata, Tuhan berikan saya alunan lagu, itu luar biasa. Dan terjadi sampai 14 lagu. Dan puji Tuhan saya bisa mendapat berkat untuk saya mendapatkan 8 lagu sudah saya rekam di dalam musim baru ini. Dan sebelum istri saya pulang ke rumah Bapak, dia sempat dengerin 2 lagu yang saya sudah rekam. Puji Tuhan. Pada waktu September 2020, saya bisa mengeluarkan album tapi saya juga bingung mau keluarin di mana karena mau gak mau kan semua gereja tutup karena pandemi. Jadi saat inilah sebenarnya saya punya rencana di angan-angan saya setelah lebaran saya akan keliling gereja-gereja. Tapi saya gak tahu gimana tiba-tiba Ibu Leli menghubungin saya dan Pak tanggal 24 kesaksian mulai. Hah?
CD saya belum, untuk cetakan kedua CD saya belum jadi. Kebetulan kemarin 100 piece sudah habis semua sama orang-orang yang kenalan-kenalan saya saja dengan gereja online. Ini cetakan kedua saya bilang Bu Leli belum jadi. Yaudah nanti kalau memang ada yang tertarik mau pre-order monggo silahkan. Gitu. Dan Tuhan kasih kesaksian saya sebenarnya di dalam kedukaan saya masih bisa menciptakan lagu. Bukan menciptakan, maaf. Saya masih bisa menulis lagu karena penciptaan itu hanya dari Tuhan. Gitu. Saya masih bisa menulis lagu yang praise, bisa menulis lagu yang worship sih memang biasa karena kita lagi melo, kita lagi sedih, kita worship biasa. Tapi yang praise benar-benar saya terberkati banget dengan yang namanya musim baru ini. Dan saya rasa dan saya berharap masuk setelah lebaran ini adalah benar-benar musim yang baru. Kita sudah bisa ke mall, kita sudah bisa jalan-jalan, kita sudah bisa ke gereja. Luar biasa loh. Jemaat-jemaat di tempat ini luar biasa antusias untuk ke gereja. Benar-benar antusias banget. Yes, mungkin kesaksian saya segitu aja. Kebetulan saya juga ada YouTube segala macam. Mungkin kalau mau lihat lagi boleh telepon atau boleh lihat di YouTube saya, gitu. Boleh saya untuk bersaksi satu lagu yang sangat memberkati saya. Di CD ini lagu pertama yang namanya Ku Percaya Mujizat. Di sini terdiri dari 8 lagu yang lagu ke-7 adalah saya cuma cover version dari Bila Topan Keras Melanda Hidupku. Gereja lagu orang-orang GKI ya yang dulu itu. Tapi yang lain itu semua tulisan saya. Dari kata-katanya dan dari nadanya saya tidak rubah sama sekali. Memang itu benar-benar Tuhan kasih ke saya. Dan yang lebih unik, Tuhan kasih kata-kata dan lagu itu pada waktu saya naik Gojek, pada waktu saya di mobil, pada saya di toilet, pada saat saya cuman merenung di mobil nangis, sedih, lihat istri saya begitu. Luar biasa, benar-benar yang enggak ada. Dan pada saat itu Tuhan mau kasih lagu itu, tidak bilang nanti, saya bilang Tuhan saya mau mandi dulu, kemudian saya mau ke mobil. Saya mau di mobil, Tuhan curahkan gak apa-apa, gak bisa. Sekarang, maaf, di dalam mandi pun saya bisa ciptain, saya bisa tulis lagu itu. Tuhan benar-benar luar biasa untuk dalam proses penulisan lagu ini. Dan sebenarnya saya tidak terlalu berpikir macam-macam, cuman Tuhan berkata lagi, ini pandemi sudah mau habis. Intinya begitu, dengan iman saya bilang, pandemi sudah mau habis. Kamu dapat berkat Tuhan untuk musim baru, kamu gak mau bagikan ke orang. Tuhan, iya. Saya gak boleh dapat berkat ini sendiri. Saya mesti bagikan ke orang, karena kita gak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara rasakan saat ini. Yang tadi Bapak bilang, kesakitan, keuangan, ekonomi. Mungkin saat ini kita sedang dininabobokan dengan kekayaan kita juga bisa. Related dengan khotbah yang tadi, berjaga-jaga dengan serentetan berjaga-jaga itu luar biasa. Begitu Bapak Ibu. Kiranya kesaksian saya cukup, saya akan membawakan satu pujian. Semoga pujian ini bisa memberkati Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf suaranya agak lagi karena dari Desember gak jelas, batuk terus. Kau Tuhan sempurna untukku, kasih-Mu selalu baru. Ajaib Kau menjagaiku, bagaikan biji mata-Mu. Pemeliharaanmu dahsyat,
Kau dekat, diriku erat. Tanganmu memegang hidupku, ku berharga di matamu. Ku percaya mujizatmu ada. Ku percaya Kau Tuhan yang kuasa. Ku percaya mujizatmu nyata. Pemulihan bagi hidupku. Ku percaya mujizatmu ada. Ku percaya Kau Tuhan yang kuasa. Ku percaya mujizatmu nyata. Pemulihan bagi hidupku. Mujizat Tuhan memang luar biasa untuk saya pribadi. Saya berharap mujizat yang saya alami bisa tertransfer dan bisa dialami juga oleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Ku percaya mujizat luar biasa. Ku percaya Kau Tuhan yang mulia. Ku percaya mujizat bekerja. Kelepasan bagi hidupku. Pemulihan bagi hidupku. Pemulihan bagi hidupku. Sekian kesaksian saya. Semoga kesaksian saya memberikan berkat yang luar biasa untuk Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak.